Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh, Pak. ya, yang jawab salam saya doakan sehat selalu, rezekinya makin bertambah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi ya, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Uh, Alhamdulillah, Pak, Alhamdulillah. sehat. Ya, Alhamdulillah. Hendra, Bapak gimana? gimana Sudah? kabarnya? Ya, alhamdulillah, saya juga sehat. Iya, Pak. Ya, 100%. Kemarin katanya sakit, gimana sekarang? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak, tapi agak pusing-pusing sedikit, Pak. Ini kurang istirahat mungkin, Pak. Iya, jaga kesehatan, jangan suka bergadang, Hendra. Tidurnya tepat waktu. Ya, jangan lupa tetap di rumah, selalu rajin cuci tangan, keluar rumah jangan lupa pakai masker, dan jauhi dari kerumunan-kerumunan. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pilih untuk yang memimpin doa itu adalah siswa Bapak yang paling rajin, yang paling aktif. Nah, silakan Mas Eko pimpin doanya. Terima kasih Pak Guru, mohon izin. Mohon perhatian teman-teman sebelum kita memulai pelajaran kedua pagi hari ini, agar kita bisa memahami dan mendapatkan materi pelajaran yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ampun, Pak. Ya, oke, terima kasih Eko. Ya. Ini saya absen dulu ya. Saya lihat semuanya ini jumlahnya ada 10 siswa. Ada yang nggak hadir kan? Hadir semuanya ya? Pak, Mas Didi ke toilet katanya, Pak. Belum pulang. Oh, iya. Belum balik. Wah, itu ngapain ke toilet itu? Apa jangan-jangan ke kantin? Ya udah nggak apa-apa. Mungkin dia butuh refresh. Nah. Oke, di pertemuan sebelumnya kita belajar kalau nggak salah tentang alat ukur mekanik ya, yang dipresentasikan sama Hasbi. Kemarin ya Hasbi ya? Hasbi? Mana Hasbi itu ya? Iya, Pak. Ya, masih ingat Hasbi? Alat ukur apa aja yang kemarin dibahas? Mister geser, Pak, sama mikrometer. Ya, Sama dial indikator. Ya, luar biasa. Excellent ini. Oke, kita sekarang melanjutkan pembelajaran alat ukur elektrik. Nah, saya kira yang ukur mekanik kemarin sudah paham semuanya. Kita sekarang lanjut ke alat ukur elektrik. Nah, tujuan dari pembelajaran di alat ukur elektrik ini, itu adalah yang pertama, kalian dapat mengenal fungsi dari masing-masing alat ukur elektrik dengan percaya diri. Terus yang kedua, kalian diharapkan bisa membaca hasil pengukuran dari alat ukur sesuai SOP atau percaya diri. Terus yang ketiga, kalian diharapkan dapat menerapkan macam-macam alat ukur elektrik sesuai SOP dan tanggung jawab. Yang keempat, kalian diharapkan bisa memeragakan atau menggunakan alat ukur sesuai prosedur yang benar dengan percaya diri. Nah, oke, itu aja tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Terus, apa yang didapat setelah kalian mempelajari alat ukur elektrik ini? Banyak manfaatnya. Yang pertama, kalian bisa mengetahui rusak tidaknya komponen-komponen kelistrikan pada kendaraan maupun di rumah. Contohnya kalau di rumah bola lampu, kabel, terus kalau di kendaraan, nah itu sangat apa luar biasa itu fungsinya. Barangkali kalau komponen bola lampu sama atau wiringnya itu bermasalah, kita bisa cek sama alat ukur ini.
Terus yang kedua, kalian bisa mengetahui keadaan baterai itu rusak atau soak atau full. Nah, itu. Jadi jangan sampai, loh, ini kok sepeda saya nggak bisa starter, kenapa? Nah, kita tes sama AVO atau sama apa, kita cek dulu akinya. Kalau memang dia akinya soak, ya kita ganti. Kalau misalnya akinya masih bagus, kita cek yang lainnya. Itu. Terus yang ketiga, ini sangat bermanfaat. Nah, kalian nanti bisa membuka usaha sendiri. Nah, contohnya servis mobil dan masih banyak yang lainnya. Oke, sekarang saya bagikan link classroom-nya. Di situ ada modul video tugas-tugas dari alat ukur elektrik. Nanti kalian kunjungi, saya kasih waktu untuk melihat videonya. Nah, itu sudah dilihat ya linknya. Di situ ada link YouTube sama link Classroom. Sudah ya? Nah, coba di situ nanti kalian ya. Coba itu nanti kalian buka link YouTube, pelajari lebih jelas lagi tentang video alat ukur elektrik. Saya kasih waktu 20 menit ya. Nah. Next. Oke, kita langsung saja. Bapak akan menampilkan materi tentang alat ukur elektrik. Bentar. Sudah tampil anak-anak? Eko, sudah tampil? Sudah, Pak. Alhamdulillah, ya. Yang gede, Pak. Ya, terima kasih. Di full screen, Pak. Di full Ya, ini screen. lagi proses. Ya, nah, ini Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, nah Ya, ini. oke. Kita hari ini akan mempelajari alat ukur elektrik. Nah, macam-macamnya situ sudah ada. Kita mempelajari yang namanya multitester, terus ada analog, ada digital, terus dual tester, ada timing lag, ada osiloskop, ada scan tool. Mungkin nanti osiloskop sama scan tool kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Oke, tujuan di pembelajaran ini yang saya jelaskan tadi itu adalah kalian dapat menguraikan jenis-jenis alat ukur sesuai modul dan beda diri. Yang kedua, kalian dapat menguraikan fungsi alat ukur elektrik dengan tepat sesuai modul dan beda diri. Yang ketiga, kalian dapat memeragakan penggunaan alat ukur sesuai prosedur. Nah, ini alat ukur yang kita pelajari itu untuk hari ini kita akan membahas fungsi-fungsi alat ukur elektrik, macam-macam alat ukur elektrik, bagian-bagian alat ukur elektrik, dan pengoperasian alat ukur elektrik. Nah, ini saya batasi, nanti kita membahas untuk multitester, dual tester, terus timing lag, nanti untuk yang osiloskop sama scan, kita lanjut ke teman selanjutnya. Yang pertama, itu adalah multitester. Multitester di sini itu adalah pengetes kelistrikan. Penggunaannya sangat luas sekali, yaitu untuk mengukur tegangan DC atau AC dan juga tahanan. Multitester ini juga disebut dengan AVO. Apa itu AVO? Coba Hendra, AVO itu apa AVO? AVO itu alat pengetes kelistrikan, Pak.
Ya, untuk AVO kepanjangannya apa, Indra? Saya lupa, Pak. Saya, Oh Pak. iya, belajar. Oh iya sih. Ya, silakan. Kalau penyebutannya biasanya orang bilang multi karena bisa ngukur 3 Ya, variabel. Kalau A-nya oke, itu benar sih. Heeh. alternating, V-nya itu voltage, Ya, O-nya Vol. itu ohm. Kalau tidak salah seperti itu, Pak. Nah, Makanya disebut AVO atau ya, ya. multitester. Ya, luar biasa Eko ini. Indra, lebih giat belajar lagi ya. Jangan banyak bolos. Iya, Pak. Nggak bolos sudah, Pak. Ya, ya. Lanjut, next. Nah, ini bagian-bagian AVO. Ini ada AVO digital, ada AVO analog. Ini sudah saya share di modul. Yang pertama ada pointer, ada skala, ada kalibrasi skru, ada kalibrasi ohm, ada selektor, ada terminal positif, negatif, ada terminal positif untuk DC 20 ampere. Ini ada probe atau kabel hitam dan merah. Ini untuk yang AVO digital, display. Nah, ini malah enak ini nanti. Kalau kita pakai AVO digital, selama selektornya nggak salah, nanti hasilnya akan langsung keluar pada display. Kita tinggal baca saja. Tapi kalau AVO yang analog ini, manual ini, nah kita mulai meraba-raba. Kita mulai menghitung berapa ini. Itu. Next. Nah, ini cara pengkalibrasian sebelum kita menggunakan multitester saat kita mengukur tahanan. Yang pertama, itu hubungkan kabel atau probe hitam dan merah. Terus posisikan selektor di posisi ohm atau yang kita kendaki entah itu kali 1, kali 10 atau kali 100. Baru kita putar yang namanya selektor ohm yang seperti pada gambar ini. Sampai jarum dari multitester ini dia bergerak ke kanan di garis tepat 0, angka 0 yang paling atas sendiri itu menunjukkan simbol ohm. Bisa dipahami anak-anak? Ya, next. Nah, ini cara membaca tahanan. Nah, kalau misalnya kita selektornya di posisi X1 atau kali 1, jadi penghitungannya dari mulai 0 sampai 1K itu tanpa dikali. Ya, jadi hasilnya real sesuai yang ada di petunjuk AVO. Untuk yang kali 10 kita mengkalikan 10, untuk yang 100 kita mengkalikan 100, untuk yang 1K itu kita mengkalikan 1000. Nah, itu. Next. Nah, ini. Hubungan kedua ujung kabel pengetesan tes LED pada beban. Nah, ini ada sebuah contoh. Ini ada sebuah contoh. Selektornya ini ada di posisi 10 ohm. Nah, jarum ini dia menunjuk ke angka 9. Nah, hasilnya 90 ohm. Kok bisa? Nah, karena tadi selektornya itu ada di X10. Makanya hasil dari multitester ini itu adalah 9 dikalikan 10. Hasilnya adalah 90 ohm. Yang dibaca yang paling atas. Nah, ini di sini ada simbolnya ohm. Next. Nah, ini cara pengukuran tegangan DC ya, atau tegangan searah. Contohnya di aki, baterai. Nah, putar selektor sesuai dengan tegangan yang diukur. Kalau misalnya aki itu kalau baru itu sekitar 14 lebih, kalau nggak 13 lebih. Nah, kita putar selektornya, jangan di bawahnya 12, kita harus putar selektornya di atas 12. Nah, itu ada 10, ada 30, ada 50, ada 500. Kita putar selektor ke 50. Nanti kita baca. Sebelum kita membaca atau menggunakan, nah, kalian lihat dulu jarum yang ada di multitester ini. Nah, dia sudah di pas posisi angka 0 sebelah kiri apa belum?
Nah, kalau misalnya kayak gini belum, nah dia jarumnya ini belum di posisi 0, maka yang kita lakukan itu adalah dengan cara memutar pointer screw. Nah, yang ada di tengah-tengah tadi sama obeng min sampai jarum ini dia menunjukkan ke angka 0. Nah, ini contoh dari multitester yang belum terkalibrasi. Nah, ini untuk jarumnya dia bergerak di kirinya angka 0 ini 0-nya. Nah, pas waktu kita kalibrasi, nah ini jarumnya ini harus pas posisi pada garis angka 0. Ini pas waktu kalibrasi tegangan. Next. Nah, daerah untuk selektor untuk pengukuran tegangan baik DC maupun DC itu dimulai dari 2,5, 10, 25, 50, 500. Nah, kalau 2,5 itu pengukurannya 0 sampai 2,5. Kalau selektornya 10, nah ini 2,5 sampai 10. Kalau 25 penghasilannya 10 sampai 25. Kalau misalnya kita pilih 50, penghitungannya 25 sampai 50. Kalau kita perhitung selektornya ke posisi 500, berarti perhitungannya 50 sampai 500. Nah, kira-kira waktu kita mengukur baterai, selektornya itu harus di angka berapa? Coba siapa ya? Siapa yang bisa wis? Untuk pengukuran baterai harus DC. Nah, langkah lebih baiknya selektornya di posisi berapa? Ada yang bisa menjawabnya? Baterai aki. Ya, silakan. Berapa sih? Berapa sih? 25, Pak. 25, oke. Luar biasa sekali. Lanjut ya. Nah, ini cara pengukuran arus DC. Apa, Hendra? Salah, Hendra. Hendra itu. Bukan 10, Hendra. Kenapa Maaf, bukan Pak. 10? Iya, nggak apa-apa. Kalau kita ngukur pakai selektor 10, sementara kalau aki bagus, itu tegangannya sampai sekitar 14 lebih. Kalau kita pakai 10, maka jarumnya itu akan bergerak notok ke kanan. Tuh. Hendra ini Ya. kebanyakan tidur di kelas, Pak. Coba bangunin Hendra itu, Oni. Pak, dari tadi saya tak bangunin, matanya merem terus. Katanya begadang lihat bola, Pak, semalam. Wah, itu fokus ya, fokus untuk hiburan nanti aja. Bolehlah lihat bola, asalkan waktunya dibatasi. Tuh. Ya, lanjut ya. Next, ini contoh pengukuran arus DC. Ini ada bola lampu. Kita mengukur. Nah, ini kabel hitam ke posisi terminal negatif, kabel merah ke posisi positif. Nah, baru nanti kita baca hasilnya di sini. Tuh. Next. Nah, ini cara mengukur tegangan AC. Tegangan AC. Tegangan AC lebih simpelnya. Contohnya ada di apa? Coba Oni. Contoh tegangan Gimana, AC. Pak? Tegangan AC? Tegangan AC. Ya. Di Gimana? listrik Kalau rumah, tegangan Pak? DC. Oh iya, sip. Tegangan AC. Pinter. Iya. AC itu apa? Arus? Bolak-balik, Pak. Arus. Oh, pinter sekali Oni ini, wah, rajin, hebat, excellent. Ya. Ini cara pengukuran tegangan AC. Putar selektor sesuai dengan tegangan yang diukur. Nah, biasanya kalau AC itu selektornya warnanya merah. Sama kayak yang di
caranya sama untuk yang di DC. Pengkalibrasiannya kita lihat jarumnya ini, nah, sama. Jarumnya ini harus dia ada di posisi angka 0 kiri, harus di garis pas. Nah, karena daerah sini 0 ini itu adalah daerah pengukuran DC dan AC. Tuh, itu kalibrasiannya. Ini ranknya atau sektornya untuk daerah pengukuran sektor AC ada 10, 25, 250, 1000. Nah, kalau untuk kita milih rank 10, nah, itu voltasenya 0 sampai 10. Kalau ranknya 25, nah, itu voltasenya 10 sampai 25. Kalau ranknya kita pilih 25, nah, ini yang kan batas minimalnya 25 sampai 250. Kalau ranknya 1000, nah ini 250 sampai 1000. Nah, untuk kira-kira, nah ini kira-kira untuk pengukuran AC, tegangan AC di Saya, rumah, Pak. kita pakai rank berapa? Hendra, Ini silakan. saya benar ini Pak, 250 Pak. Oh, Iya, tumben Pak. Hendra. Tumben Hendra ini ya. Nah, itu dong, semangat Siap Hendra. Pak, siap. Jangan males. Ya. Terus Hendra, kalau kita misalnya pilih yang 25 gimana Hendra? Kalau kemarin Pak saya coba-coba di rumah Pak, itu jarumnya itu ke kanan sekali Pak. Iya, mentok ya. Nah, hati-hati Mentok Pak. karena itu iya, benar. Hati-hati ya. Ini jangan sampai dibuat mainan karena apa? Harus di rumah itu tegangannya sangat tinggi. Bisa-bisa ya mudah-mudahan Siap kalau Pak. kita salah pengukuran yang rusak itu adalah multitesternya. Next. Nah, ini pasang cek kabel hitam ke terminal negatif soket tes A ini negatifnya, terus pasang probe kabel merah terminal positif ini, terus posisikan sektor ke daerah ACV. Ingat kalau kita mengukur tegangan AC pada di ACV, jangan di DC. Ya, seperti lagi kalau mengukur tegangan baterai harus DC, itu harus di CV. Nah ini kita tinggal pilih sektornya berapa. Ada 25, ada 250, ada 1000. Terus adjusting posisi jarum dengan cara memutar ke kanan atau ke kiri tombol kalibrasi ini. Nah, ini cara kalibrasinya dengan memutar skru pointer menggunakan obeng main. Nah, terus AVO siap untuk digunakan. Pembacaan skala volt adalah angka yang tertera pada skala ketiga. Ini ada skala 3. Jadi untuk skala pertama 0 sampai 20, untuk yang skala 2 0 sampai 120, untuk yang skala 3 0 sampai 300 pada multi tester. Next. Nah, ini cara pengukur DC. Tadi sudah saya jelaskan, selektornya harus ada di posisi DC. Nah, tinggal kita selektor ke posisi berapa. Kalau baterai yang lebih baiknya lebih dari 12. Nih, pasang kabel negatif pada terminal negatif, pasang kabel merah pada terminal positif. Terus selektornya kita posisikan ke posisi DC. Nah, posisi DC kalau sudah pokoknya dipilih yang di atasnya 10 atau 12. Kalau ada 30, 30. Kalau ada 50, ya 50. Baru kita hubungkan kedua kabel. Jangan sampai salah terminal ya. Kalau negatif ke negatif, positif ke positif. Nah, nanti tinggal kita baca
jarumnya dia akan bergerak kemana, kita baca, kita raba-raba, oh di sini, ya itu. Nah ini ada contoh soal. Nah untuk memperdalam, ini ada contoh soal. Coba kalian hitung, saya ya, Mas Rudi, coba hitung si 7 ada 1 kilo ohm. Mas Rudi. Ya Pak. 25.000. Berapa Mas Rudi? 25.000 Pak. Ini ohm ya Mas Rudi. Salah Pak. 25 ya Pak. Nah, fokus Mas Rudi. 25. Ada lagi? Ini posisi ohm ya, saya ingatkan posisi ohm. Ada yang lagi? Coba Hendra, berapa Hendra? Tertutup Pak, itu bacaannya Pak. Posisi selektor pada 1 ohm aja, Hendra. Iya, ini tertutup ini Hendra. Pada 1 ohm Hendra. Berapa ini Hendra? ini 26 Pak. 26. Coba satu lagi siswa. Siapa ya? Hasbi berapa Hasbi? Kayaknya 26 Pak. 26. Sama dengan Pak Hendra, saya lihat 26 Pak. Oh Saya ya, ganti, excellent. saya ganti. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, ini ada contoh 2 lagi. Nah, contoh yang kedua, contoh soal. Kalau selektornya pada posisi 50 DC. Nah, 50 DC berarti yang dihitung adalah 0, angka 0 tengah ini sampai 50. Nah, Marsudi berapa? DC? Ya Pak. Apa ya? 15 Pak. 15. Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya berapa? Yang bisa? 14 Pak. 14 Pak. Oh iya, 14. excellent, luar biasa. Marsudi, kenapa Marsudi? Kok kayaknya nggak konsentrasi itu Marsudi itu? Ada yang dipikirkan Marsudi? Malas dia Pak. Maaf Pak. Kalau ada masalah cerita Marsudi, jangan diimpet. Nanti timbul jerawat. Sering ngajak bolos Pak, sering ngajak bolos. Nih Marsudi nih. Jangan diulangi lagi Marsudi ya, fokus untuk belajar. Ya Pak. Terima Next. kasih Pak. Next, dual tester. Nah, alat ukur yang kedua ini adalah dual tester. Dia berfungsi untuk mengukur besarnya sudut duel agar penyetelan sesuai dengan spesifikasi pabrik. Biasanya di dual tester ini dia dilengkapi dengan pengukuran RPM meter. Nah, ini bentuknya dual tester. Ada jarumnya, ada skalanya, ada kalibrasinya, ada kabel propnya, ada modenya. Ini kalau kita mode yang dual kita select ke atas, kalau modenya RPM kita ke bawah. Ini fungsinya. Jarum pointer ini berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran besarnya sudut duel. Sekarang berfungsi sebagai besarnya angka dari hasil pengukuran sudut duel ataupun besarnya putaran mesin. Sekut penyetel atau yang disebut dengan kalibrasi. Nah, itu berfungsi untuk menyetel jarum petunjuk agar tepat menunjukkan angka 0 sebelum dikalibrasikan. Kalau kita sebutnya itu adalah kalibrasi. Terus yang keempat, skala sakar pemilihan atau selektor. Dia berfungsi untuk merubah mode ke dual tester atau ke RPM.
Yang ke selanjutnya, kabel merah berfungsi untuk mengukur sinyal tegangan keluar dari coil menuju ke kontak lainnya. Kabel hitam berfungsi sebagai masa atau dari kabel positif dari duel kita sambungkan ke terminal negatif coil. Sementara untuk kabel hitam kita sambungkan ke body. Nah, itu untuk pengukuran duel. Terus kita baca langsung di angkanya ini duel. Biasanya itu kalau 4 silinder antara 50 sampai 54. Nah, ini penyetelan buat memastikan duelnya pas atau enggaknya. Dengan cara merubah celah larinya. Terus yang selanjutnya RPM. Nah, ini biasanya di duel dilengkapi. Nah, posisikan pada pada kabel busi. Hubungkan penjepit kabel hitam pada masa atau sasis dari mesin, kemudian nyalakan mesin, baca skala hasil pengukuran. Jika pengukuran dilakukan pada mesin 4 silinder, maka lihat angka pada skala tes 8 silinder yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Lalu hasilnya dikalikan 100. Karena di situ nanti kalau 8 silinder angkanya satuan. Jadi kalau kita mengukur kalau 4 silinder jadi dikalikan 100. Misalnya jarumnya dia menunjukkan angka 7. Berarti 7 nanti dikalikan 100 hasilnya 700 RPM. Itu spesifikasi untuk mobil 5K. Lanjut, timing lag. Nah, ini timing lag digunakan untuk memeriksa dan menyetel saat pengapian sesuai dengan sudut putaran poros engkol di mana secara langsung berhubungan dengan posisi piston. Nah, ini ada 3 kabel. Ada 3 kabel penggunaan timing lag sangat mudah, yaitu kabel merah dihubungkan pada baterai, kabel main dihubungkan pada kabel hitam dihubungkan pada main baterai. Sedangkan untuk yang merah-merah kotak-kotak ini, nah, penjepitnya itu diarahkan ke kabel busi nomor 1. Awas jangan terbalik. Biasanya di kotak-kotak ini, nah ini kotak-kotak penjepitnya itu ada di atasnya itu ada gambar busi. Nah, itu menunjukkan dia harus di busi nomor berapa. Biasanya di busi nomor 1 ini. Awas jangan sampai di busi nomor 2, 3, 4. Harus di busi nomor 1. Cara penggunaan timing lag. Nah, siapkan timing lag, hubungkan kabel merah ke posisi baterai, hitam ke negatif baterai. Terus untuk penjepitnya dijepitkan ke kabel busi nomor 1. Terus hasil itu arahkan alat timing lag ke putaran puli. Nah, ke puli. Di situ kalian lihat nanti akan kelihatan kayak garis kecil-kecilnya itu. Nah, biasanya di situ ada menunjukkan kalau enggak berapa derajat. Nah, di situ. Lanjut, nah ini tentunya. Ini dari puli, ini timing lag. Nanti, nah, ini akan kelihatan celahnya dari pulin akan kelihatan dia ada di mana. Nah, harusnya dia ada di
sekitar 5 sampai 10 derajat. Nah, ini sama, ini pulingnya. Ya, lanjutkan siru, dia gerak, dia menunjukkan angka 5 sampai 10 derajat. Nah, ini ada video supaya kalian memahaminya. Kita simak dulu videonya. Nah, kayaknya lemot ya. Kelihatan ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas materi yang ada di dasar-dasar teknik otomotif, yaitu penggunaan alat ukur elektronik di bengkel teknik otomotif. Sebelumnya, apakah kalian tahu bedanya antara elektrik dan elektronik? Kalau elektrik merupakan istilah untuk komponen atau peralatan kelistrikan pada arus kuat ya. Sedangkan elektronik merupakan istilah untuk peralatan kelistrikan pada arus lemah. Oleh karena itu, mengukur besaran-besaran listrik seperti arus listrik, tegangan, hambatan, dan lain sebagainya. Pengukuran listrik sering dilakukan dalam bidang teknik otomotif, terutama pada komponen kelistrikan dan mengalami kerusakan pada lampu kepala yang sering mati saat berada pada tanjakan. Tentu saja diperlukan sebuah multimeter untuk mengetahui penyebabnya kerusakan pada lampu kepala tersebut. Selain multimeter, ada banyak alat ukur yang digunakan di bengkel teknik otomotif, seperti termometer, sudut well, dan timing lamp. Oke, untuk alat pertama yang saya jelaskan pada video kali ini adalah multimeter atau multimeter kemudian arus serta hambatan listrik. Namun beberapa tipe multimeter sudah ada yang dapat melakukan pengetesan 14 resistor. Untuk multimeternya sendiri di sini ada dua tipe ya. Yang ini adalah analog, yang ini adalah digital. Untuk perbedaan antara analog dan digital ini dibedakan adalah penunjukan hasil pengukuran alat ukur. Ini ya penunjukannya ya. Ini berbeda. Kalau yang analog pengukurannya menggunakan jarum, yaitu menggunakan jarum seperti ini ya, masih analog dibaca dengan skala-skala yang di sini. Tapi yang digital kita hidupkan dulu. Tapi yang digital sudah menggunakan angka-angka digital seperti ini. Next. Ini ya skala. Supaya Ini bagian cepat skala. lagi. Ini bagian skala. Skala ini digunakan untuk skala nilai pembacaan meter. Pada papan skala ini terdapat nilai-nilai bacaan untuk masing-masing nilai pengukuran. Misalnya ada pengukuran tahanan, kemudian juga ada nilai pengukuran tekanan AC, pengukuran DC, dan pengukuran arus listrik. Di sini ya skalanya. Kemudian di sini selanjutnya ada jarum penunjuk ini ya, jarum penunjuknya. Jarum penunjuk meter ini digunakan untuk menunjukkan besaran nilai yang diukur dengan cara memutar skrup ke kanan atau ke kiri dengan obeng pipih kecil ya. Tujuannya agar jarum ini pada posisi 0 ya teman-teman. Nah intinya untuk kalibrasi. Oke, selanjutnya adalah bagian ini ya teman-teman. Ini bagian ini namanya adalah zero ohm adjusting knob. Digunakan untuk kalibrasi atau posisi 0 pada pengukuran ohm. Biasanya nanti jarum ini ketika selernya dikasihkan ke ohm, maka jarumnya akan mendekati 0. Jika tidak mendekati 0, maka ini bisa diatur kanan kirinya. Oke, selanjutnya ini bagian ini ya teman-teman. Ini yang bisa diputar ini. Nah, ini adalah namanya selektor atau selektor knob. Ini biasanya kita memilihnya tingkat pengukurannya menggunakan selektor ini. Dan kalau yang berwarna oranye ini adalah posisi ohm. Pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur tahanan ohmmeter yang terdiri dari batas ukur kali 1 sampai dengan 100K. Misal selektornya bagian ini berarti 100K. Misal selektornya bagian ini berarti kali 10 ohm. Seperti itu ya. Halo Pak Guru. Pak Guru. Jaringannya kali Pak Guru hilang. Boleh istirahat mungkin Pak Guru. Jaringannya yang hilang.
Mungkin di jalan Pak Guru ini. Jaringan nih pasti Pak Guru nih. Mungkin hujan di daerahnya atau bagaimana. Iya ya, mungkin masih di jalan Pak Guru. Kalibrasikan, dinolkan dulu. Jika kalian menggunakan tegangan DC atau DC volt atau mengukur tegangan baterai, misal selektornya di sini, kemudian kita arahkan ke biasanya tegangan baterai itu adalah 12 volt kan dengan biasanya kanan ya. Nah, selektornya diarahkan ke sini. Kemudian ini ya teman-teman alatnya, untuk alat yang kedua ini adalah takometer ini merupakan tester bagian dari peralatan atau alat ukur dan elektrik karena takometer. alat ini dapat digunakan apabila ada sumber listrik atau butuh energi listrik ya. Dual meter ini berfungsi untuk mengukur sudut duel pada suatu ada videonya Pak Guru. duel ini patina menutup atau lamanya arus primer coil mengalir. Sedangkan takometer berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran RPM atau mesin. Biasanya antara alat ukur dual meter dan takometer dijadikan satu kesatuan ya. Ini alatnya. Jika tombolnya ini arahkan tak, berarti ini mengukur takometer. Kalau ini diarahkan ke atas, berarti mengukur dual tester. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian dari dual tester ini. Skalanya, misalnya untuk selektor ini tegangan, sedangkan kabel hitam ditempatkan pada massa atau negatif batas pada posisi 0. Nah ini pasang cara kabel merah pengukuran penggunaan alat ukur dual tester atau terminal pada distributor, dan kabel warna hitam ditempatkan pada massa atau ground negatif baterai ya. Hidupkan mesin dan bacalah hasil pengukuran sudut duel pada alat ukur. Kemudian cara menggunakan takometer, siapkan alat duel takometernya ini, kemudian tempatkan pada takometer distributor dan kabelnya pengapian atau solusi ya, sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat diketahui apakah saat pengapian sudah pengapian. Untuk cara menggunakan tenda buku manual book ya, kemudian lepaskan selang vakum dari tiga kabel di pemeriksaan tidak tepat, kemudian tekan tombol power dan timing lag, arahkan ke puli power ya. Itu tadi untuk tampilan dari video ya. Saya kira caranya tampilan dari video yang kita pelajari tentang alat ukur elektrik. Nah, dari pembelajaran tadi apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Saya Pak Guru. Siapa? Hendra. Siapa Guru? Saya mau bertanya Pak Guru. Ya. Tadi videonya tadi agak lambat Pak Guru, tadi masuk di monitor saya Pak Guru. Saya mau bertanya. Gitu. Itu jelaskan macam-macam alat ukur elektrik yang ada pada video tadi Pak Guru. Mungkin kalau lewat dari Pak Guru mungkin bisa jelas Pak Guru. Ya. Dari pertanyaan Hendra tadi, untuk yang kita pelajari tadi itu alat ukur apa aja. Nah, saya kira ada siswa yang mau menjawabnya. Kita tadi mempelajari alat ukur apa aja. Mana ya ini? Mencoba menjawab Pak Guru. Mungkin kalau nggak salah. Iya. Ya, silakan siapa? Mas Didi, Pak. Didi. Silakan Didi. Ya, Didi, silakan Didi. Tadi kan bahas alat ukur apa aja Didi? Kalau saya ngamati tadi multitester. Ya. Multitester. Ya, terus dual tester sama timing light. Dual tester, terus? Ya, pengamatan saya kalau tidak salah. Oke, luar ya, itu biasa. Aja. Ya, luar biasa. Itu tadi yang ya.
Kita tadi membahas tentang multitester digital dan analog, terus dual tester, dual sama RPM, tachometer, terus yang ketiga itu timing lag. Nah, itu tadi. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya, Pak Pak Guru. Guru mau tanya. Atau dari siapa? Oni Pak Guru. Oni, silakan Oni. Ya, silakan Oni. Pak Guru ya, kalau kita mau pindah selektor dari posisi ohm, apakah kita harus mengkalibrasi dulu Pak Guru? Semisal kita dari mau ke volt, ke ohm, dan kebaliknya Pak Guru. Oh, itu ya. Oh, untuk saya berjelas lagi untuk pertanyaan Oni, mungkin kalau kita mengukur tahanan atau apa, nah, misalnya di tahanan, itu awalnya di 1X, terus kita pindah ke 10X atau ke X100, apakah kita itu harus mengkalibrasikan terlebih dahulu? Itu ya Oni ya? Ya, Ya Pak. ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa menjawabnya? Untuk pertanyaannya Oni, apakah setiap kita pindah selektor harus dikalibrasikan dulu? Tuh. Oni. Coba, siapa yang bisa menjawabnya? Mungkin dari Sutami atau Hadi bisa Saya, Pak menjawabnya. Guru. Oh ya, silakan Saya, Sutami. Pak Guru. Kalau Ya, menurut Sutami. saya, apabila iya harus dikalibrasi dulu karena nilai pada selektor berbeda yang nantinya akan mempengaruhi hasil pembacaan multitesternya. Ini seperti itu, Pak Luar Guru. biasa ini. Ya, luar biasa. Ya, kalau kita misalnya pindah selektor, itu kita harus mengkalibrasikan terlebih dahulu. Karena apa? Itu bisa mempengaruhi hasil pembacaan dari multitester. Untuk yang selanjutnya, ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Saya tanya, kalau misalnya kita ngukur sesuatu kemudian selektornya itu salah posisi, apa akan merusak multitester itu? Oh, Didik ya. Kalau kita menghitung sesuatu atau menghitung aki lah, ya. Kalau kita menghitung aki, terus posisi selektornya kita salah di DC atau di AC, itu ya maksudnya ya, Didik ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, Nah, kalau kita menghitung, ya, kalau kita mengukur baterai, ternyata selektor kita salah. Selektor kita ada di posisi AC ataupun di tahanan. Apa yang terjadi pada multitester? Coba ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa menjawabnya? Dari pertanyaan Didik, kalau kita salah posisi selektornya, apa yang terjadi? Tentunya kalau kita menghitung arus DC, selektornya ke tahanan, nah apa yang terjadi itu? Saya, Pak. Hendra, Iya. tumben Hendra ini aktif. Ya, mau Coba Hendra. mau ranking 1, Pak. Iya, kalau yang ranking 1, aktivitasnya dikurangi ya, nonton bola dikurangi, main-main dikurangi, lagi belajar lagi. Coba Hendra, apa Hendra? Bisa rusak, Pak. Alatnya, Pak. Kalau terbalik, Pak. Alatnya bisa rusak, multitesternya bisa rusak ya? Iya, Pak. Sama Kalau bisa kita, Halo.
Halo, Pak Ruli. Ya, gimana Indra? Kalau bisa dipercepat. Iya, Bang. Ini udah jam 10 lewat iya, 5, Pak Ruli. Oh ya Pak, ya Pak. Ya. Oke, jawaban Indra sangat tepat sekali. Kalau kita mengukur AC atau arus DC, sebenarnya tester kita di posisi ohm, maka multitester itu dia akan rusak atau di dalamnya multitester itu ada yang namanya sikring, nah itu akan putus. Nah, oke, setelah kita mempelajari tadi, saya kira kalian semua sudah paham apa yang Bapak sampaikan. Kalau misalnya kurang paham, bisa di-download video tadi, link yang Bapak kirimkan. Sekarang Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 5 siswa. Terus nanti kalian kunjung ke Google Classroom yang sudah saya share tadi alamannya. Di situ ada LK, ada tes formatif. Nah, coba kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompok kalian. Terus nanti hasilnya, nah, kalian foto, kalian kirimkan ke saya lewat upload di Google atau di WA. Nah, Bapak akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita hari ini mempelajari yang namanya multitester. Multitester ini dia adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur besaran listrik dan tahanan. Avometer itu kepanjangan dari ampere, volt, dan ohm meter. Terus yang kedua, kita tadi membahas yang namanya dual tester. Dual tester ini digunakan untuk mengukur besarnya sudut duel. Biasanya di dual tester ini dia dilengkapi dengan tachometer. Nah, itu dia berfungsi untuk mengukur RPM dari suatu mesin. Yang ketiga, timing lag. Nah, kita membahas timing lag. Dia merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa dan penyetan saat pengapian sesuai dengan sudut poros engkol. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kelanjutan dari alat ukur elektrik, yaitu tentang osiloskop dan scan tool. Nah, ini scan tool ini sangat penting sekali, apalagi sekarang servis-servis di bengkel sudah menggunakan scan tool. Nah, oke, sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Coba untuk Bapak Indra yang paling aktif. Nah, untuk yang siswa Bapak yang paling aktif, coba dipimpin doa. Eko, silakan pimpin doa untuk menutupi pelajaran kali ini. Ya, mohon perhatian teman-teman sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Semoga pembelajaran kedua hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah Pak. Ya, terima kasih Eko. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jauhi kerumunan, jangan lupa untuk cuci tangan. Tetap semangat untuk belajar, jangan suka bolos. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru ya. Terima kasih Pak Guru, Terima kasih, ganteng. Pak Guru. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruli sudah melakukan peer teaching. Aku lagi CS. Oke, untuk masukan-masukannya silahkan pada teman-teman yang ingin memberikan masukan kepada teman kita Pak Ruli, silakan. Silakan Pak yang punya masukan untuk Pak Ruli. Mohon izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang luar biasa dari teman kita, Pak Ruli, luar biasa Pak Ruli. Saya salut ya. Alhamdulillah dari sekian pembukaan inti sampai penutup, alhamdulillah luar biasa. Hanya satu saran saya ini Pak Ruli untuk Bapak, untuk dalam sesi persepsi kepada jawaban siswa,
itu kalau bisa mungkin ini sekedar candaan dari Bapak, tapi jangan sampai itu berpengaruh ke psikologi peserta didik ketika Anda mengatakan bahwa ini yang sering bolos dan lain sebagainya, itu bisa berpengaruh ke psikologi peserta didik nantinya Pak Ruli kalau seperti itu. Jadi awalnya dia sudah ada di kelas, kalau dibilang seperti itu mungkin dia akan kabur lagi gitu. Jadi candanya kalau saya sih masukan ya kurangin tentang keburukan yang dilakukan oleh peserta didik. Ya. Semua itu saja. Terima kasih. Siap, Pak Asi. Terima kasih Pak Asi. Oke, yang lain silakan. Ada? Silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau memang tidak ada, ini Pak Syamsuddin belum bergabung dengan kita, sudah jam 10. Mungkin sesi kedua kali Pak. Mungkin sesi sebentar. Oke, baik. Saya langsung saja untuk masukan Pak Ruli. Sebenarnya sudah apa ya, hampir dikatakan baik dari presentasi Pak Ruli ini, ya. Cuman lagi-lagi saya itu mensinkronkan dengan RPP-nya Pak Ruli. RPP, sebelum saya lanjut ke RPP, ini saya mau tanya mengenai format RPP-nya, apakah ada diberikan atau seperti apa Pak? Karena kalau saya lihat ini format RPP Pak Ruli ini beda. Iya Pak. Gini Pak, kemarin saya sudah merubah RPP yang pertama itu, saya mau upload, tapi pikir-pikir Pak, itu nanti dikatakan uploadnya terlambat, gitu Pak. Saya sudah makanya saya bingung. Oh ini. Iya Pak. Ini RPP-nya saya lihat, waduh kok seperti ini, beda dengan yang lain. Iya Pak. Iya Pak. Di LMS-nya belum, enggak bisa nambah file atau gimana? Itu lebih baiknya di-upload lagi atau gimana Pak RPP-nya itu Pak? Ya sebaiknya diupload lagi, diganti supaya nanti besok kan ada ini bisa, ya, refleksi Pak, ya. Bisa dirubah Pak. Cuma takutnya refleksi kan pembelajaran. ada tertera tanggalnya Pak. Iya, dirubah aja. Enggak apa-apa. Oh, nanti gitu Pak. Ya. Oh, gitu. Oke. Nah, oke, gitu Pak Ruli ya, yang model RPP-nya itu yang pertama. Kemudian di tujuan di RPP Pak Ruli bisa dilihat dulu ya, Pak Ruli, untuk tujuan pembelajaran di RPP-nya. Di situ dikatakan peserta didik dapat menguji jenis-jenis alat ukur elektronik. Nah, ini saya bingung Pak Ruli. Menguji jenis-jenis alat ukur elektronik, alat ukur elektrik. Alat ukur itu diuji lagi atau gimana Pak Ruli? Halo Pak Ruli? Sudah lihat tujuan pembelajarannya di bagian B? Halo? Jaringan kali Pak. Iya Pak, maaf Kak. Iya maaf Pak. Itu Pak. Iya Pak. Sudah lihat tujuan pembelajaran ya, kan, Pak. Bagian B? Tujuan pembelajaran bagian B. Masih lemot Pak. Sudah ada? Sudah. Ada. Nah, di situ dituliskan, Pak Ruli tulis, peserta didik dapat menguji jenis-jenis alat ukur elektrik. Ya.
benar Pak Ruli ya? Oh, ya mama itu yang lama. Halo Pak Ruli. Pak ya. Ini saya buka yang baru, Pak. Bentar, Pak. Yang baru apa tulisannya Pak Ruli? Bentar, Pak, saya buka yang lama, Pak. Itu saya buka yang baru, Pak. Enggak, yang baru aja, yang Iya, Pak. Pak Ruli Iya, Pak. tuliskan yang baru Iya, itu Pak. tujuannya apa? Kalau di tujuan yang baru, tujuannya peserta didik. Oh, oke. Untuk yang pertama, yang kedua, fungsi dari masing-masing alur sesuai dengan modul yang tadi. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menguraikan fungsi alur dengan tepat sesuai dengan modul. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memeragakan menggunakan alur sesuai prosedur, Pak. Itu tujuan pembelajarannya, Pak. Oh iya, karena di sini bagian B-nya menguji jenis-jenis alat ukur yang lama. Itu Ya, pertanyaan itu, saya, Pak. apakah Itu, Pak. alat uji itu alat ukur itu diuji lagi atau gimana? Iya, Pak. Itu ya Pak ya. Oke. Gini, Kemudian Pak. mengenai materinya, sebenarnya masih banyak alat ukur elektrik yang lain Pak Ruli ya. Iya, Pak. Pak Ruli tadi Pak. hanya menyebutkan satu yang tidak akan dibahas, yaitu dua, Pak. Scan. Dua. Yang satunya apa, Pak? Sama osiloskop. Ya. Osiloskop, Pak. Oh, scan sama osiloskop. Oke. Oke, ya. Alat ukur elektrik yang lain ada namanya baterai tester, Pak Ruli. Baterai tester bukan yang mengukur hidronya, bukan. Tapi ada yang memang untuk mengukur baterai, tegangannya, baterainya ini masih berfungsi atau tidak, itu ada. Mungkin bisa ditambahkan. Kemudian ada juga ampere meter. Mungkin ampere meter yang di multi tester itu digunakan. Ya, ini beda. Ada harusnya diinformasikan ke siswa. Ampere meter ini yang seperti tang itu Pak Ruli, tinggal dijepit di kabel udah ketahuan ampernya. Nah, itu. Kalaupun tidak dibahas atau peralatannya nggak ada di sekolah, ya setidaknya siswanya tahu bahwa ada alat ukur itu. Satu lagi, ini mungkin nggak perlu dibahas juga, tapi setidaknya ada informasinya mengenai gas analyzer. Artinya meskipun peralatannya nggak ada di sekolah, setidaknya siswanya diinformasikan bahwa alat ukur elektrik itu ini. Modelnya seperti ini ya, diperlihatkan aja gambarnya Pak. Cara kerjanya seperti ini. Kan gitu, supaya ketika siswa selesai menemukan alat itu ndak canggung lagi. Nanti kalau nggak diinformasikan, ketemu alat itu di industri, loh ini alat apa gitu kan? Jadi harusnya diinformasikan ada alat ini untuk mengukur ini. Seperti itu Pak Ruli ya. Jadi untuk materinya ya kalau bisa dikembangkan lagi. Ya. Meskipun nggak ada di sekolahnya Pak ya. Setidaknya ada gambar yang bisa dilihat oleh siswanya. Oke. Baik, saya rasa itu aja untuk dari saya. Kalau mengenai penutupnya mungkin karena mepet-mepet ya oke lah. Tapi ya lagi-lagi setidaknya nanti bagian pada saat PPL bagian-bagian penutupnya diatur lah seperti apa supaya bisa lebih baik lagi. Iya. Saya rasa cukup.